Konsepnya apa dulu ini? Temanya apa? Melu wae. Atau apa yang kalian tanyakan kepada aku, itu nanti kutanyakan kepada kalian, biar adil. Oke. Silakan. Konsep ketuhanan kah? Silakan Bunda Rahma. Konsep ketuhanan atau apa? Bebas saja kalau Silakan. Gini aja lah, kalian bebas bertanya sama aku tentang masalah apa, aku juga bebas bertanya kepada kalian tentang masalah apa. Kan enak. Artinya kita siap sama siap. Berarti boleh masuk teman-teman juga bertanya ya, Bang? Boleh. Tapi ingat sebelum dibilang silahkan, jangan dulu menyela ya. Oke, boleh. Ya, silakan. Noise. Siapa noise ya? Adakah di Bible, Bang, jaminan Yesus akan Kristen dijamin surga gitu? Ya, di Bible tidak ada itu janji orang Kristen masuk surga. Tetapi betul sudah ada jaminan atau bukti orang Kristen masuk surga di 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri entah di luar diri aku tidak tahu, seorang Kristen sudah dibawa oleh Bapa di surga itu ke surga tingkat ketiga. Itu isinya ya. Jadi kami tidak perlu menunggu janji-janji, menunggu harapan-harapan karena sudah ada yang di surga. Jadi kami santai saja. Silakan. Yang saya tanya, adakah jaminan Yesus untuk saudara-saudara Kristen ini pasti masuk surga? Yesus loh, karena Yesus yang Anda tuhankan. Kan sudah saya bilang, buktinya pun sudah ada. 2 Korintus 12 ayat 2, orang Kristen sudah ada di surga. Apalagi? Itu bukan Yesus, itu Paulus tuh Korintus. Loh, saya mau dari Yesus. Sebentar, maksudnya ucapan Yesus atau gimana? Iya, ucapan Yesus bahwa kalian dijamin surga. Kalau ucapan Yesus secara langsung memang tidak ada. Karena Kristen ini kan pilihan orang untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus mengatakan tidak pakai Kristen. Tetapi apa dibilang situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu dibuktikan di 2 Korintus 12 ayat 2. Ternyata sudah ada seorang Kristen yang masuk ke dalam surga. Siapakah dia? Banyak orang mengatakan itu bebas saja, mau kau anggap siapa bebas saja. Intinya sudah ada orang Kristen ke surga. Orang yang disalib di sebelah Yesus itu salah satunya kan masuk ke surga. Silakan. Artinya nggak ada jaminan ya Yesus ya sebagai Tuhan, nggak ada jaminannya. Kalau di dalam Islam tuh udah dijamin ya. Kita ke hadis Rasulullah. Semua umatku pasti masuk surga. Itu kata Rasulullah ya. Dan kemudian Allah pun berfirman dalam Al-Quran bahwa bagi hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dijamin akan masuk surga. Dia akan mewarisi surga. Gitu Bang ya. Jadi kami itu orang Islam sudah ada jaminannya. Tapi kalau kita ke Bible ya, ada kan ada data begini ya. Kalau sudah dibaptis dan percaya kalau percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah yang membangkitkan dia, maka dia akan diselamatkan. Nah ini saya minta ini keberkatan Paulus. Ya, tapi saya minta kata-kata Yesus ternyata nggak ada. Anda jujur, saya terima kasih ya. Apa lagi ya? Dan itulah perbedaan kita ya, bahwa bisa aku bertanya balik karena kan sudah nggak ada lagi. Ada lagi? Boleh. Kalau ada silakan. Ya udah kita tahu bahwa Anda sudah jujur bahwa tidak ada jaminan Yesus. Anda berkata Yesus adalah jalan. Jalan berarti bukan tujuan ya Bang ya. Jalan itu adalah petunjuk pengajaran. Maka apa kata Yesus dalam Bible? Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu kan surga. Adalah mengenal Engkau satu-satunya. Mengenal Engkau bukan merujuk kepada diri Yesus, tapi mengenal Allah. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di dalam Yohanes pun, Yohanes 14 kalau nggak salah ya, mohon maaf, Yohanes 14:13. Setiap utusan, sebab utusan itu dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi Yesus
menyatakan bahwa dirinya utusan, dan utusan itu siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ini sangat jelas di dalam Bible ya, pernyataan Yesus, dan data-data di Bible pun bahwa utusan adalah penyampai firman. Kata Yesus, firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu penerima firman, dan firman itu disampaikan kepada pengikut-pengikutnya atau kaumnya ya, Bang ya. Jadi tadi Anda berkata Yesus adalah jalan. Jalan bukan tujuan. Jalan itu adalah syariat-syariat, ajaran-ajaran, petunjuk. Ya, bukan tujuan. Jadi Yesus itu ibaratnya petunjuk. Ya, apa namanya ya? Iya, syariat, aturan-aturan Kehendak untuk menuju kepada Bapak. surganya Allah. Oke, Bang, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Terkadang kawan-kawan muslim sulit mengerti apa ucapan Yesus. Jangankan kalian, murid-murid pun sulit mengerti. Karena ada di sana kata jalan, maka kalian selalu merujuk jalan seperti jalan tol, jalan raya, jalan desa, jalan negara. Saya ngambil sebuah percontohan. Bagaimana apa jalanmu? Kita ini kan orang-orang terdakwa ini sekarang. Orang-orang terdakwa yang menunggu keputusan pengadilan. Apakah ke surga, apakah ke neraka? Siapa jalan kita ke surga? Siapa jalan kita ke neraka? Kan begitu. Jalan kita ke surga adalah amal ibadah kita. Atau perbuatan baik kita, atau iman kita lah. Jalan kita ke neraka adalah kejahatan-kejahatan kita. Jadi tidak ada hubungannya, oh ini jalan, ini menuju ke sana, ini. Bukan begitu maksudnya. Maka Yesus sudah mengatakan dia datang nanti sebagai hakim. Hakim yang memutuskan. Maka daripada itu, sudah selayaknya kami mendekatkan diri kepada hakim. Kan begitu. Agar apa? Agar dia mengenal kami, dan dalam pengadilan nanti, dialah jalan kami menuju surga. Dan bagi si jahat, dia juga jalan orang menuju neraka. Ya, tetapi di situ dikatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidupnya yang ditekankan sana, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan kehidupan itu melalui Yesus. Nah, contoh lagi, dokter. Yang jalan kita untuk hidup itu melalui dokter. Tidak harus melalui jalan raya. Banyak contoh-contoh kalau kita mau mengungkapkan hal itu. Nah, apakah saya bisa menyentuh ucapan ucapan Ibu mengenai umat Islam tadi sudah dijamin masuk surga atau tidak? Atau nanti? Silakan. Bisa nggak? Halo? Pak, coba diulang. Apa Bang pertanyaannya? Bukan, apakah saya, kan Ibu tadi bercerita bahwa di dalam Islam sudah ada jaminan ke surga. Bisa nggak saya sentuh hal itu? Atau nanti Ibu bertanya dulu sama saya, baru nanti saya bertanya tentang Islam. Boleh Bang, ini dua arah, boleh silakan Oke, bertanya. terima kasih. Saya mau bertanya kepada Ibu ya. Ibu mengatakan bahwa sudah ada jaminan bagi umat Islam untuk masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, dengan apa? Dengan jalan apa orang Ibu menuju surga? Itulah gampangnya. Silakan. Ya, dengan berbuat kebajikan, dengan beramal soleh. Ada Bang Ali Hidayah. Ya, dengan beramal soleh. Dengan apa ya? Banyak amalan-amalan yang kita lakukan supaya kita menuju surganya Allah. Itu Bang. Perbuatan-perbuatan yang apa ya? Menyenangkan Allah lah, supaya apa ya? Kita coba kita ke ayat Al-Quran ya. Bentar. Allah menjamin surga ya. Ini An-Nisa ya. Coba Bang di An-Nisa. An-Nisa 122. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wadallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Dan
artinya, dan orang yang beriman, ingat ya, beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapa yang lebih benar dari perkataannya daripada Allah? Nah, ini janji Allah ini. Ya, jadi bagi kami orang Islam itu, kalau kami beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kami dijanjikan surga. Kami kekal di dalamnya. Jadi nggak ada keraguan bagi kami. Wah, ada Bu Uti. Selamat siang Bu Uti. Teman saya itu Bu Uti. Ya. Jadi ini Bisa saya jaminannya ya. lanjutkan? Oke. Nah, sementara hadis, sedikit lagi Bang. Hadis Rasulullah ya. Semua umatku pasti akan masuk surga. Kecuali orang yang enggan. Enggan itu ya yang ingkar, yang tidak taat. Ya pastilah. Ini sesuatu yang masuk akal ya. Ajaran Islam itu tidak tidak aneh gitu loh, sangat masuk akal gitu loh Bang, ya. Enggak mesti Tuhan yang harus mati disalib kemudian umat-umatnya atau hambanya yang masuk surga, enggak ada seperti itu ya. Silakan. Ya, Ibu belum bisa membedakan antara jaminan dengan janji. Janji itu bisa ditepati, bisa tidak. Tidak ada jaminan keselamatan di Al-Quran, saya sudah baca semuanya. Tapi janji iya. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena ini Ibu harus pahami dulu. Dengan apa kalian mau menuju surga? Ibu bilang dengan dan orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Siapa yang amal kebajikannya bisa melebihi dosanya? Ada enggak contoh di dalam orang Islam? Silakan kalau ada contoh, silakan. Untuk apa itu? Untuk jaminan bahwa orang Islam masuk surga. Bukan. Contoh orang yang amal kebaikannya melebihi dosanya. Sehingga dia masuk surga. Contohnya siapa? Atau gampangnya siapa yang sudah masuk surga, itulah gampangnya. Kalau dia sudah masuk surga artinya. Dalam pemahaman Islam itu Bang, ya, yang punya dosa itu ya harus mempertanggungjawabkan dosa. Misalnya nih ya, kita sudah penghakiman nih ya, penghakiman. Terus ada dosa kita lebih banyak gitu ya, lebih banyak dari amal perbuatan kita ya. Tentu kita harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa itu. Setelah itu bersih, kemudian kita kekal di surga. Begitu konsep dalam Islam. Ya. Mempertanggungjawabkannya itu bagaimana, Bu? Ya, dengan hukum-hukuman. Dihukum dia dulu. Iya. Dihukum di mana? Kalau dia tidak bertobat ya di neraka toh. Kalau dia tidak bertobat. Sudah. Ya kalau dia tidak bertobat, begini, kalau orang Islam itu ya, kita kan kata Allah di Az-Zumar ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat dan Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Berarti Allah itu kalau kita bersungguh-sungguh bertobat mohon ampunan kepadanya apapun dosa kita ya, selain syirik tentunya ya, menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan atau semacam itulah ya, itu tidak diampuni. Tapi kalau masih doa-doa yang selain itu, Allah Maha Pengampun dan penerima tobat. Setelah itu masa penghakiman penimbangan amal perbuatan kita ya, kalau kita punya amal kebajikan lebih banyak daripada keburukan ya, kita tentu masuk surga, melenggang masuk surga. Tapi kalau dia memang jahat, kehidupannya memang bajingan, mohon maaf ya, bajingan ya, tidak, dia harus konsekuen dengan perbuatannya, harus bertanggung jawab dulu. Misalnya ya, baju kotor yang kamu memasukkan ke lemarimu, nggak mungkin toh kamu harus cuci dulu baju itu. Sama halnya dengan kita yang banyak dosa ini, bergelimang dosa, terus masuk langsung ke surga, enggak lah, harus dibersihkan dulu. Itu Bang. Oke. Ibu bilang dengan tobatnya diterima. Cara bertobat ada sungguh-sungguh bertobat, ada yang dicuci di neraka baru bertobat namanya itu. Bu, tidak seperti itu Pak, konsepnya pernyataan Bunda Rahma. Apa yang dikabarkan tidak seperti itu. Tadi dibilangnya bertobat. Ketika sudah di penghakiman Pak, sudah tidak ada lagi pertobatan di sana. Itu Bapak harus perlu pahami. Bisa nggak bergantian ya? Kita kan sudah perjanjian tadi. Iya betul, tapi jangan narasinya liar juga. Narasi liar. Saya tidak liar, itu dibilangnya tadi putar rekaman. Beri salam dulu. Bentar. Dimasukkan ke neraka seperti pakaian dicuci. Ya, setelah kita dicuci bersih baru pindah ke surga. Pendeta Ishak sebentar, saya mau beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mualim yang di bawah yang belum terjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bang. Ini pertama kali kita berjumpa ini. Alhamdulillah saya kedatangan pendeta. Mudah-mudahan ini sekaligus boleh menjawab persoalan beberapa hal yang saya catat. Juga ada Kayuti, Utiwati, Mina. Selama kita bersua. Ya, diskusi kita dengan cara baik dan alkitabiah. Kalau boleh untuk mengedukasi netizen atau jemaat gereja, begitupun dengan orang Islam, mudah-mudahan menyampaikan untuk membentengi umat daripada upaya pemurtadan. Mudah-mudahan tetap istiqamah dalam iman dan Islam yang diberikan rahmat oleh Allah dan tetap dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Silakan lanjut. Ya, oke. Tadi saya dengar dia membaca ayat mengenai tobat. Oke. Di dalam Al-Quran ada seorang yang tobatnya diterima, namanya Adam. Tapi faktanya dia dibuang dari sorga. Ayatnya dibacakan, pendeta maaf penyela. Ya, baca surat 7. Mulai dari 10 sampai 25. Enggak tahu. Dia pendeta apa enggak sih? Rudi Yohanes. Kok pendeta ya Rudi ya? Biarkan dulu. Nanti Bunda Rama dengan Uti lebih ini ya. Biarkan dulu sama Bang Haldidaya. Pak Pendeta ya. Anda sama Bang Haldidaya silakan. Ya. Izin ya. Saya ini udah. Saya dari kemarin sudah. Saya udah sebentar dulu. Nanti Bunda Rama sama Uti ya. 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 Ini gitu saya pakai pendek. Aduh. Begini ya, kita kalau belum dibilang silakan jangan dulu karena takutnya ada delay. Jadi kita bertabrakan ngomongnya ya. Oke. Ini saya pakai nama pendeta ini karena akun saya lagi di ban. Nanti tanggal 24. Tapi gini host, nggak boleh juga gitu. Kasih dulu juga aku waktu kan. Saya kan bisa menjawab nih si Rudi nih. Sebentar masuk Pak Bang Al, kasih 5 menit. Silakan. Dia tadi kan mengatakan bahwa bertobat di neraka. Maka saya salah. Silakan. Oke, lanjutkan Bu ya, biarlah Ibu yang menjawab, nggak apa-apa. Ibu tadi mengatakan silakan. Tuntaskan dulu. Saya cuma beri salam ke tadi. Silakan. Ya, tadi kita dibilang silakan ya. Oke. Ibu pertama mengatakan bertobat. Kita sudah lihat faktanya di dalam Al-Qur'an, Adam itu bertobat, itu terdapat di surat 7 mulai ayat 14 sampai 25 atau Al-Baqarah dari 30 sampai 38. Tobatnya diterima, tetapi dia dikeluarkan dari sorga. Nah, Ibu, dirimu tidak ada namamu di Quran, tidak tercatat. Apalagi sedangkan yang tercatat aja diusir dari sorga karena berdosa, setitik dosanya. Gak banyak. Ya, apalagi kita yang banyak dosa. Bagaimana mau masuk ke sorga itu? Makanya aku bilang jalannya apa? Kemudian Ibu memberi alternatif kedua. Bagi yang jahat sekali, Ibu bilang tadi, dia akan dimasukkan dulu ke neraka seperti pakaian dicuci, Bu bilang ya. Kalau saya jadi teringat di Katolik purgatori namanya, Bu. Ya. Jadi Ibu bilang dicuci dulu di sana di neraka, setelah itu baru dimasukkan ke dalam sorga. Ya, itu ada di hadis 60-80, hadis Sahih Bukhari. Tetapi di dalam hadis itu, Bu, Ibrahim mengakui punya dosa. Nuh mengakui punya dosa, Musa mengakui punya dosa, kemudian Isa tidak punya dosa, tetapi Isa membuka kenyataan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki dosa masa lalu dan dosa masa yang akan datang, tetapi dia diampuni katanya. Nah, sedangkan Adam diampuni, diusir dari surga, Bu. Itu Nabi pertama lagi. Tetapi di dalam hadis itu dikatakan, nanti Nabi memindahkan orang dari neraka ke surga. Bagaimana seorang yang pernah berdosa bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, Bu? Seorang yang pernah berdosa memindahkan dosa atau saya nggak ngerti. Silakan dijelaskan, silakan Bu. Oke. Itu kan Nabi Adam ketika dia memohon ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ingat, Allah Maha Pengampun. Sudah aku bacakan tadi di surah Az-Zumar ya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Ya kenapa kalau dia diampuni dosanya? Dan memang konsepnya dia harus menjadi khalifah di bumi. Jadi dia turun ke bumi. Kalau Adam tidak turun, nggak ada lah kita ini. Nggak ada. Kau akan jadi apa di sana? Ya kan? Nah makanya itu
Adam tuh di dalam pemahaman Kristen tuh makan buah terlarang. Kalau Adam tidak makan buah terlarang itu ya kalian tuh di surga pada telanjang, kalian kekal abadi. Gimana kalian kalau kekal abadi nggak turun ke bumi jadi penghuni bumi? Itu sudah dikonsepkan oleh Allah ya. Jadi ketika Allah makan itu dia mohon ampunan dan diampuni dosanya. Kemudian dia diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di bumi. Kita inilah keturunan dari Adam ya, saudara-saudara. Apa tadi lagi pertanyaan terberbeda? Tapi ini ya, saya ingin ke konsep keimananmu tentang Kristen ya. Di dalam Bibelmu Matius 38 banyak ayat-ayat pertobatan dalam Bibelmu ya. Tidak ada pengajaran tentang dosa waris Adam, kematian Yesus itu yang salib dan dia akan menembus dosa waris Adam. Itu bullshit, nggak ada pengajaran Yesus seperti itu. Kalian itu mengimani dari apa yang dikatakan Paulus, akibat kesalahan satu orang semua jatuh ke dalam dosa. Ya, ini perkataan Paulus ya di Roma. Ya, di Ibrani apa kata Paulus? Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini pengajaran Paulus yang kalian imani. Kita baca di Perjanjian Lama, tidak satu pun data di sana bahwa Allah atau Tuhan meminta korban darah manusia, nggak ada. Ini iman kalian, yang kalian imani adalah perkataan-perkataan Paulus dalam surah-surah Paulus. 14 surah-surah Bibelmu itu yang kau imani. Ya, kalau kita baca Matius 38, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ingat ya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Markus 1:15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Bible ya. Yakobus 4:8 Injil. Yakobus 4:8 mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi gini, ajaran-ajaran di Bibelmu sendiri dianjurkan untuk bertobat. Kata Yesus ketika mengajarkan doa kepada Bapa ya, dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah mereka dan mohon ampunan." Ya, kalian tuh dianjurkan untuk memohon ampunan. Enggak asal percaya Yesus itu Tuhan, kalian akan diselamatkan, enggak. Kata Paulus apa? Kalau kalian percaya Yesus itu Tuhan dan Allah yang membangkitkan dia, maka kalian akan diselamatkan. Itu bullshit kata-kata Paulus. Apa kata Paulus di Efesus? Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Jadi jangan percaya kata-kata Paulus. Saya sudah kusampaikan bahwa apa kata Paulus di Ibrani? Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Bayangkan ajaran Paulus. Itu ya teman ya. Jadi kalian itu mengimani Paulus, bukan mengimani kata-kata Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang konsep penebusan dosa waris Adam dengan kematiannya. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Tadi Bu bilang Matius 38, enggak ada Bu ya, sampai 28 ternyata. 38 Matius nomor 3 pasal 8 Bang. Iya Bang. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu bercerita konsep ke surga di dalam agama Ibu. Bu, ya. Ibu baca surah 7 itu ayat 25. Di bumi itu engkau hidup dan di bumi, aduh bateraiku ya sebentar. Di bumi engkau hidup dan di bumi itu engkau mati. Tadinya Adam itu tidak akan pernah mati Bu. Tapi setelah dia menyentuh pohon kuldi itu katanya, maka dia mati di bumi. Nah, Ibu mengatakan, apakah itu bukan sumber dosa? Yaitu sumber dosa. Lantas dengan apa mau diselamatkan? Jelas-jelas si Adam itu tobatnya diterima. Bentar. Oh, agak berdengung jadinya. Tes, ya. Oh, saya salah. Sedikit dengung, ada dengung. Iya, karena aku ngecas. Ya. Ya. Tobatnya diterima, tapi dia diusir dari sorga, Bu. Kenapa diusir dari sorga? Itu perlu pertanyaan. Oh, karena dia ingin hidup di bumi. Memang Tuhan tidak mampu menciptakan Adam lain yang hidup di bumi. Memang Tuhan tidak mampu menciptakan manusia lain yang hidup di bumi. Dan itu jadi pertanyaan kita. Yang benar adalah karena berdosa. Dosa tidak bisa tinggal di sorga. Maka dia harus dipindahkan ke bumi. Tidak bisa di sorga lagi, Bu. Ya. Dan di dalam bumi itu dia diberi apa hukuman? Hukuman mati. Baca yang ayat 25-nya, surat 7 ayat 25 itu. Mati. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kemudian kalau dari ajaran Kristen, Ibu tidak perlu mengatakan jangan ikut Paulus, jangan ikut ini, jangan ini. Kalian dibohongi gini. Jangan, Bu. Karena saya juga bisa mengatakan hal itu. Tapi apalah gunanya sekarang kita mengumpulkan dalil aja, lawan dengan dalil.
kalimat-kalimat seperti itu nggak perlu diucapkan. Karena kita kalau tidak mau beriman kepada surat-surat Paulus, ya keluar dari Kristen. Demikian juga kalau tidak mau beriman kepada surat-surat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad yang dari Allah SWT itu, ya jangan masuk Islam. Dan begitu, kita harus menerima apapun itu. Perlu Ibu paham ya. Nah, kemudian Ibu mengatakan bahwa orang Kristen bagaimana darah gini-gini. Ibu, Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 26 ayat 28, darahku akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Jadi kami memang harus ada penebusan dosa. Mana datanya itu mana? Enggak ada penebusan dosa di situ. Lanjut, enggak ada di situ. Aduh, Ibu jangan potong-potong dulu dong. Enggak ada dong. penebusan dosa di situ disebutkan, Pak. Silakan lanjut dulu. Matius 26 ayat 28, kubacakan. Bentar ya. Dibilang begini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan. Ya, bukan penebusan. pengampunan itu kan penebusan. Oh, Dengan beda, apa kita contoh di bank, pengampunan hutang. Kita punya hutang. Beda. Saya minta penebusan. Anda kan mengimani Yesus mati menebus dosa atau bukan Sebentar pengampunan? Ibu, jangan nyela dulu dong. Jangan menambahi dan mengurangi Saya data-data. tidak menambahi, tidak mengurangi. Ibu jangan menyela dulu. Tadi bilang pengampunan. Oke, lanjutlah. Jangan menyela dulu. Oke, lanjut. Ya, pahamilah Bu cara berdiskusi kita ya. Biar enak gitu loh didengar orang ya. Dong, jangan, aduh ya Allah. Lanjut. Itu sudah jujur. Ibu tidak bisa memaksakan harus letter-let. Banyak di dalam kitab. Boleh Pak, jangan berdusta di sini. Siapa yang berdusta? Sekarang aku tanya Ibu. Ibu bohong kalau bilang dicuci dulu. Sebentar. Ibu bohong bilang dicuci dulu di neraka. Enggak ada itu Ibu tambahi. Kawan-kawan Ibu aja tadi protes. Sebentar. Yang Anda Kenapa imani. sebentar? Ini masih giliran saya. Tunggu dulu. Lanjutlah. Bu, sabar gitu loh. Nanti giliran Ibu bilang apa aja aku terima. Tapi mohon jangan keluarkan tadi pembohong ini segala macam. Kepada Paulus. Karena Ibu juga punya nabi, saya juga bisa bilang seperti itu. Tapi nanti kami ditangkap polisi. Kalau kalian bebas bilang apapun. Kita yang elegan. Framing, ayo lanjut. Saya nggak framing, Ibu bilang tadi kan begitu. Kalau bilang bebas nggak ditangkap polisi, gimana sih kamu ini? Kalau menghujat itu dan tidak ada data, itu menghujat gini. Memang Ibu pikir Ibu tidak menghujat tadi itu, Bu? Apa yang saya hujat? Saya bacakan datanya. Kan Ibu bilang Paulus itu membohong, nggak boleh. Kalau dengan dusta. Sudahlah. Kita elegan aja, Bu, elegan. Ibu pikiran saya. Kembali ke topik. Sebentar, kita elegan aja. Slow, Bu, ya. Aduh, lanjut. Oke, gini saja. Sebentar dulu. Aku cabut dulu karena bateraiku low, aku cas dulu. Nanti saya masuk lagi beberapa setengah jam lagi ya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Sebelum ngomong apa yang aku ini kenal Hidayah. Kenal. Makanya aku bilang kita sudah lama bertemu, bukan baru kali ini. Cuma aku memang pakai nama ini karena ada sesuatu hal. Sedikit lah Rodi, sedikit. Boleh. Iya, jangan dulu keluar. Ini tapi saya kasih data dulu sebelum ke Bang Ali. Oke, ini baterai apa aku kan mau low. Tadi aku bohong. Ini saya kasih data 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan? 2 Korintus kan surah-surah Paulus itu. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Kapan saya bohong, Bang? Ini data. Nah, oke, terima kasih. Itu makanya aku bilang, Ibu membaca apa sih? Aku membaca apa? Aku baca Bible. Sebentar. Ya, tes. Dicas saja. Tes sudah ya. Dari suaranya. Halo. Coba terus saja. Ada. Suaranya ada. Ada. Ya. Ibu memang membaca, tapi Ibu kan tidak mengerti apa yang Ibu utarakan. Sama dengan kami kalau berbicara tentang Quran, apa yang ada itu langsung kami terjemahkan. Kan tidak bisa. Loh. Maksudnya? Jadi Ibu harus mengerti konteksnya berbicara apa. Kan begitu ya. Tapi oke lah, saya stop dulu karena ini agak sulit apanya ya, baterainya sudah padam. Oke, terima kasih atas kebaikan kalian. Pendeta? Nanti saya masuk di sini lagi. aja Pak, santai aja. Ini Ali Daya ini dari jauh di sini. Enggak apa-apa, cas saja. Aduh.
Innalillahi wa inna ilaihi Mungkin bisa